S46 jangan ganggu kami. Tak ada rasa lelah bagi Sahila untuk mempersiapkan keberangkatannya ke Bali, karena kali ini Sahila menolak dengan apa yang ditawarkan Revan, untuk tidak membawa baju. Karena Sahila mengingat saat mereka bulan madu di Pulau A. Setelah semua siap, mereka berangkat pagi sekali, dan kali ini mereka bukan berangkat berdua, melainkan berempat bersama Mike dan Ririn, karena menurut Revan, Mike juga perlu refreshing. Rin, kalau kita sampai nanti, tempat yang akan aku kunjungi pertama kali adalah Bedugul. Aku sering sekali mendengar keindahan danau dan arsitektur pura Hindu dan perkebunannya yang luas, ucap Sahila penuh harap. Memang kakak ipar nggak pernah ke Bali? Tanya Ririn sedikit heran melihat Sahila yang begitu bahagia. Sahila menggeleng. Semua hanya diam melihat raut wajah Sahila yang saat ini diam. Meskipun kau belum pernah ke Bali, jangan khawatir, suami kamu akan selalu membawamu ke Bali setiap kamu menginginkannya, ucap Revan sambil merangkul pundak Sahila. Perjalanan yang membutuhkan waktu beberapa jam itu membuat Sahila sedikit lelah, namun saat mereka sampai di Bandara Internasional Bali, Sahila langsung saja membuka matanya lebar-lebar. Bali, I'm coming, teriak Sahila saat mereka turun dari pesawat, sedangkan Revan hanya melihat tingkah istrinya dari belakang sambil menaruh kedua tangannya di saku celana. Wah, ternyata semua lebih indah dari yang aku bayangkan, ucap Sahila sambil melepas kacamata yang dipakainya dari tadi. Sebenarnya Sahila tak tahu baju apa yang akan dipakainya, tapi karena saran dari sang suami, mereka hanya memakai baju santai serta kacamata yang senada. Sahila heran, kenapa mereka disambut ramah oleh beberapa orang yang memakai baju hitam seperti saat di Pulau A. Ini pasti ulah papa lagi, iya kan mas, ucap Sahila yakin. Kamu salah, ucap Revan sambil mencubit pipi Sahila yang membuat sang empu meringis. Au, sakit, keluhnya. Mereka anak buahku sendiri, dan akan menjaga kita selama di sini, jadi jangan sok tahu, ucap Revan dan langsung menggandeng tangan Sahila untuk menuju mobil. Setelah sampai tempat penginapan Sahila terkejut, apa ini benar tempat untuk kita menginap? Kenapa? Apa kamu tidak nyaman? Ucap Revan sambil berjalan menuju kamar sedangkan Sahila hanya mengikuti dari belakang. Sahila tidak menjawab, dia hanya memandang setiap sudut ruangan yang begitu indah, sampai akhirnya Sahila tertinggal dan tak tahu kemana Revan. Mas Revan kemana? Gumamnya sambil menggaruk-garuk kepalanya. Sampai seorang pelayan menghampirinya dan bertanya. Ada yang bisa saya bantu Nona, ucap sang pelayan. Namun Sahila bingung harus jawab apa, karena yang Sahila cari adalah kamar suaminya. Namun ucapannya hanya sampai di situ, karena dari jauh Revan sudah menyahut. Tidak, kamu pergilah, ucapnya pada pelayan. Pelayan itu langsung saja pergi, sedangkan Sahila langsung berlari menghampiri Revan dan memeluknya. Sedangkan Ririn dan Mike sudah ke tempatnya masing-masing. Makanya kalau jalan itu yang dilihat jalannya, bukan kanan-kiri, untung kita di dalam rumah, kalau sampai kita di tempat wisata, dan kamu hilang, nanti kamu akan dibawa bule pulang ke luar negeri mau. Maksud Revan untuk menakut-nakuti Sahila, namun Sahila bukannya takut malah menunjukkan keheranannya. Bule, membawaku, wow, kalau gitu aku akan bersyukur, bisa bertemu bule dan aku akan berfoto dengannya. Lagi pula bule itu pasti tampan dan kaya, dia juga pasti tidak akan menolakku. Dengan nada genit membuat Revan pergi lagi meninggalkannya. Apa aku salah bicara? Apa Mas Revan tersinggung? Batinnya sambil berlari mengejar Revan. Sesampainya di kamar, Revan hanya diam dan merebahkan badannya di atas kasur yang begitu besar sambil memainkan ponselnya. Dengan cepat pula Sahila langsung menghampiri dan menaruh ponsel Revan di atas nakas. Namun Revan tak langsung menanyakan apa tujuan Sahila malah memalingkan wajahnya. Mas marah padaku, ucap Sahila pelan, namun tak ada jawaban dari Revan. Mas, jawab dong, aku tadi cuma bercanda, lagi pula mana bisa aku pergi sama bule, kalau di depanku ada kamu, pria yang aku cintai, ucapnya sambil merangkul tubuh besar Revan dari belakang. Masih saja tak ada jawaban dari Revan untuk semua kata Sahila. Karena sudah beberapa kali bertanya dan semua tak ada jawaban, akhirnya jalan yang terakhir adalah, Sahila menangis terseduh-seduh, air matanya begitu deras membasahi pipinya, membuat Revan berbalik. Kenapa nangis di belakangku? Cari bule saja yang bisa membuatmu senang, mereka itu tampan dan kaya, lagi pula mereka pasti mau denganmu, ucap Revan menyindir. Sahila mengheleng, maaf, aku cuma bercanda, lagi pula aku nggak akan bisa jauh dari kamu, ucap Sahila masih dalam tangisannya, akhirnya Revan semakin tak tega dan langsung memeluknya. Apa Mas sudah memaafkanku? Tanya Sahila melihat wajah Revan.
Tidak, aku pasti akan menghukummu karena kesalahanmu ini, tapi nanti malam. Aku sudah tahu kalau hukumanku pasti seperti waktu itu, ucap Sahila asal, karena Sahila teringat dengan hukuman Revan gara-gara Sahila menghindarinya. Tapi sekarang aku lapar, aku ingin makan ikan bakar, sama sambal kemangi. Baiklah sayang, kita keluar, dan aku akan langsung mengajakmu kemanapun kamu mau. Bedugul, ucap Sahila seketika saat mendengar pernyataan Revan. Revan dan Sahila keluar dari kamar menunggu Mike dan Ririn yang tak keluar-keluar. Akhirnya dengan terpaksa Revan memanggilnya, karena ponselnya sama-sama tidak aktif. Benar saja, selama menunggu ada beberapa bule yang melewati Sahila. Bule itu tersenyum dan melihat Sahila dari atas sampai bawah membuat Sahila takut. Bule itu berhenti dan menanyakan sesuatu, untung saja Sahila sudah banyak bisa bahasa Inggris, jadi Sahila bisa menjawab semua pertanyaan bule itu. Namun dari jauh, ada 3 pasang mata yang melihat percakapan Sahila dan bule itu membuat Revan sedikit cemburu, namun cemburu itu tak beralasan setelah melihat Sahila semakin ketakutan saat bule itu semakin mendekat. Revan berlari sekencang-kencangnya melihat Sahila yang sudah menutup wajahnya, ingin sekali membuktikan kesetiaan Sahila malah berakhir dengan sang istri yang begitu takut. Brengsek, ucapnya sambil mendorong bule itu. Mike, bawa dia, beri dia pelajaran, ucap Revan sambil merangkul sang istri. Kamu tidak apa-apa, ucap Revan memastikan. Sahila menggeleng, aku nggak mau sendiri, jangan tinggalin aku, ucapnya di sela-sela tangisnya. Setelah Mike kembali Revan sangat marah pada Mike dan Ririn. Lain kali kalian aktifkan ponsel, aku nggak mau kejadian seperti ini terulang lagi, ucap Revan di depan Mike dan Ririn membuat Ririn berdecak. Iya, lagian siapa tadi yang nyuruh kita diam saja, kakakan. Ucap Ririn tak mau disalahkan sepenuhnya, namun Mike hanya diam tak mau meladeni bosnya itu. Mike hanya menaikkan kedua punggungnya dan memandang ke arah Ririn. Yang sabar dokter, kakak kamu memang seperti itu, bisik Mike. Bedugul adalah salah satu tempat wisata terbaik di Bali, karena Bedugul mempunyai beberapa keindahan alam, seperti keindahan danau, dan area perkebunan luas dan arsitektur pura Hindu. Di sini semua orang bisa menikmati betapa indahnya alam ini selama kita bisa menjaganya. Di tempat ini memang sangat ramai pengunjung membuat Revan ekstra hati-hati, karena ini memang hari libur, sedangkan Sahila tak peduli itu. Sahila terus saja membelah orang-orang yang halu lalang, karena keinginannya tercapai. Sahila berdiri di sebuah bangunan yang begitu fenomenal namanya, apalagi kalau bukan Hotel P. I Bedugul. Revan langsung saja menarik dan memeluk Sahila dari belakang saat dirinya terus melangkah. Hai, kamu mau kemana? Ucap Revan sambil terus mundur bersama tubuh sang istri. Sahila hanya diam tak menjawab apapun. Mike Ririn, ayo kita pergi dari sini, kita pindah ke wisata yang lain saja, ucap Revan serius langsung menuju mobil. Revan adalah orang yang sudah menjajah seluruh dunia, dan di setiap tempat, Revan selalu menemukan berbagai cerita, baik itu memang fakta atau sekedar mitos. Kini Mike menjalankan mobilnya ke arah danau masih di area Bedugul. Kenapa Mas melarangku ke tempat tadi? Aku sangat penasaran, aku sering dengar cerita aneh di sana. Sayang, tempat wisata itu banyak selain tadi, dan aku nggak mau kamu kenapa-napa, ucap Revan khawatir. Semuanya hanya diam tak ikut bicara termasuk Ririn. Sebenarnya Revan sudah mencari tahu di mana saja tempat wisata yang akan mereka kunjungi, namun saat Revan diberitahu oleh anak buahnya tentang kejadian turis yang hilang di hotel tersebut, Revan langsung merinding, tapi demi keinginan sang istri Revan terpaksa mampir, meskipun hanya sebentar.